Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Adelia, NIM 2022-14-26. Program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato tentang media digital dalam pembelajaran. Konten digital dalam membangun ekosistem digital tentunya juga didukung dengan perilaku internet sehat. Kedua hal ini menjadi penting dan tak bisa terpisahkan. Internet telah membuka berbagai pintu informasi yang berisi berbagai konten, baik konten positif dan konten negatif. Bila kita tidak memiliki bekal dalam cara memanfaatkannya, maka internet akan menjadi pembicaraan bagi penggunaannya. Ekspektasi generasi masa kini akan berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka akan membutuhkan praktik berbagai pengalaman melalui konten digital, termasuk konten pembelajaran. Berbagai media komunikasi digital akan menjadi lebih kaya dengan sumber ilmu serta konten digital. Berikut adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi ketika individu memperoleh pengalaman dari kebanyakan orang yang berinteraksi dengan konten digital. Tantangan yang utama adalah bagaimana kita memahami lalu menyikapi nilai-nilai yang terkandung dalam pengalaman orang lain yang dibagikan melalui konten digital. Apakah interaksi dengan konten digital itu sudah dirasakan? Apakah interaksi dengan konten digital itu sudah dirasa menarik, mendidik, dan berguna? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan? Apakah konten tersebut selanjutnya akan digunakan untuk referensi dalam melakukan proses pembelajaran, dan seterusnya. Tantangan yang kedua adalah bagaimana membuat metadata konten digital yang terintegrasi dengan konten dan tentunya juga metadata yang tervalidasi. Tantangan yang ketiga adalah bagaimana membuka akses konten digital dalam mengunggah maupun mengunduh. Cara-caranya tentu harus disesuaikan betul dengan kebutuhan dan kemampuan. Keempat adalah bagaimana memanfaatkan konten digital yang dapat dikolaborasikan atau digabungkan dengan konten digital lain, baik secara format, konteks bahasa, musik, dan teks. Lalu selanjutnya, konten digital itu menjadi konten digital baru yang dapat meningkatkan kreativitas, interaktivitas, menumbuhkan pembelajaran positif dan konstruktif yang tentunya tidak melanggar hak cipta. Tantangan selanjutnya adalah kesenjangan sosial yang terbentuk berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi, sehingga kesenjangan sosial yang terbentuk berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi sehingga mengakibatkan kebiasaan atau budaya yang berbeda terhadap cara mengakses informasi dalam bentuk konten digital. Teknologi digital sangat mempengaruhi keaktifan individu untuk menghasilkan atau produksi konten digital. Hal lain juga adalah bahwa proses kolaborasi antar pengguna teknologi, di mana konten menjadi poin kunci bagi berkembangnya sebuah platform pendidikan. Skill digital.
Kemampuan secara teknik bagi para pengguna teknologi digital sangatlah penting, mengingat teknologi berkembang sangat cepat dan juga berkembang sepanjang waktu. Apa yang Anda pelajari sekarang mungkin saja dalam waktu yang dekat tidak berlaku lagi dan harus diperbarui pengetahuannya. Hal ini berlaku juga pada teknologi yang digunakan pada pembelajaran. Ditambah dengan kesenjangan literasi digital, di mana ini akan mempengaruhi cara-cara dalam mendapatkan konten digital dalam pembelajaran. Media digital. Ketergantungan kehidupan pada media digital menjadi sesuatu yang berkembang sangat pesat. Berbagai aspek kehidupan sudah terdisrupsi oleh konten digital, mulai dari pekerjaan, kesehatan, kehidupan sosial, dan termasuk pendidikan. Kemampuan digital yang harus dimiliki diantaranya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi atau kesadaran akan kegunaan teknologi digital, mulai dari cara penggunaan, kelebihan, dan kekurangan dari teknologi yang akan digunakan. Komunitas digital. Komunitas digital terbentuk berawal dari beberapa kesamaan pengalaman penggunaan dalam memanfaatkan teknologi digital, baik atau konten, interaksi, dan komunikasi yang intens dalam membahas permasalahan, lalu mencari solusi bersama antar pengguna teknologi digital. Maka terbentuk sebuah jaringan secara daring, yang pada ujungnya mengerucut menjadi komunitas digital dengan visi dan misi yang sama. Kepemimpinan digital dan transformasi digital. Transformasi digital adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Ini bagai sebuah pertarungan di mana yang cepat melakukan adopsi dan melakukan penyesuaian akan berhasil dalam melakukan transformasi tersebut. Namun, di lain sisi, apabila transformasi ini ditunda atau terlebih lagi tidak dihiraukan, maka organisasi dan pelakunya akan tertinggal dan tidak dapat bersaing. Peran pemimpin menjadi penting. Pemimpin harus cepat tanggap bereaksi terhadap berbagai kebaruan teknologi digital, lalu dengan cepat membuat keputusan dalam menghadapinya. Melakukan berbagai literasi digital yang diperlukan bagi organisasinya. Baiklah, itu saja penyampaian pidato dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.